Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Sultan Abian, mahasiswa kampus Universitas Pelita Bangsa, Teknik Informatika dengan NIM 3124 10496. Sini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah pemrograman web 1 dengan dosen pengampu Bapak Agung Nugroho Eskom Emkom. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, di sini saya membagi menjadi 3 sistematika, yaitu yang pertama saya menggunakan HTML. Di sini ada indeks HTML sebagai halaman login, ada dashboard HTML sebagai halaman dashboard yang berisi menu-menu seperti menu stok, menu tracking, menu history, dan menu laporan dan sebagainya. Yang kedua ada checkout HTML untuk halaman checkout, dan ada history HTML untuk halaman history, ada stok HTML untuk halaman stok, ada laporan HTML dan juga tracking HTML. Nah, di sini juga ada CSS sebagai style ataupun tampilan untuk web yang saya buat. Ada dark mode, ada desain untuk body, glass card, button, form, text, body, dan ya segala macam style ataupun desain untuk tampilannya lah. Yaitu saya taruh di sini. Nah, yang ketiga ada data.js. Nah, ini juga yang sudah disediakan oleh Pak Agung Nugroho. Ini adalah data DOM manipulation, data ibaratnya data sebagai database, sebagai simulasi database. Ada data pengguna, ada data katalog buku, ada data tracking juga. Nah, di sini saya sedikit menambahkan untuk data history transaksi dan juga data laporan yang nanti akan kita tampilkan di webnya. Nah, yang terakhir ada script. Nah, di sini adalah sumber otaknya. Sumber mesinnya ada di sini. Jadi logika semuanya ada di sini. Ada fungsi untuk mendapatkan data pengguna saat login. Nah, di sini juga ada fungsi untuk dark mode dan light mode. Di sini ada fungsi untuk logika halaman login untuk mendeteksi atau validasi. Nah, di sini ada alert untuk ketika login berhasil ataupun login gagal. Di sini saya menggunakan Swift Alert agar tampilan lebih bagus. Nah, di sini juga ada logika untuk halaman dashboard, yaitu adalah grading text dan juga menu grid untuk tampilan bukunya. Nah, di sini ada grading textnya. Dia akan menampilkan teks selamat pagi, grading teks selamat pagi ketika di jam 4 ataupun jam 12 ya, di range jam segitulah. Dan di range tertentu akan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, di sini ada logika untuk menu history, dan di sini hanya untuk bisa diakses oleh admin. Dan di sini juga ada menu eksklusif, logika eksklusif untuk admin. Jadi ini hanya bisa dilihat oleh admin yang nanti akan kita tampilkan atau kita simulasikan webnya. Sini ada logika buat katalog stok. Sini ada logika untuk menyembunyikan from stock ketika login sebagai user. Jadi ketika kita login sebagai user, kita tidak dapat mengakses ataupun menambah atau mengurangi stok buku. Sini ada logika render katalog untuk menampilkan buku-buku. Sini ada logika untuk menampilkan katalog dengan grid. Di sini ada logika untuk menambahkan buku, dan juga di sini jendela untuk memilih buku atau halaman checkout. Di sini logika untuk halaman tracking. Di sini untuk
logika from tracking, dan di sini juga ada render tracking, yaitu mengecek status pengiriman selesai dikirim ataupun dalam perjalanan. Nah, di sini ada logika untuk data perjalanannya. Nah, di sini untuk tampilan trackingnya ketika berhasil dilacak pengirimannya. Di sini ada logika halaman checkout. Ketika checkout, maka tampilannya nanti akan kita simulasikan di webnya. Di sini ada logika untuk history. Dan di sini ada fungsi untuk mendapatkan nama pengguna dari ID. Sini untuk menerima filter. Di sini untuk admin menampilkan semua data history, tapi ketika user dia hanya menampilkan history milik user yang sedang login saja. Nanti akan kita coba masing-masing. Di sini ada logika untuk nama pengguna. Di sini ada logika untuk sini ada fungsi untuk fungsi apa anjir? Oh, di sini adalah logika untuk tampilan dari tabel history. Langsung saja kita lanjut ke simulasi webnya. Kita jalankan webnya agar kita bisa melihat bagaimana web yang sudah kita buat. Di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada menu yaitu light mode dan dark mode sebagai tambahan. Sini saya akan login dengan email yang salah dulu untuk mengecek apakah alert ketika login gagal berfungsi. Ya, ini adalah tampilan alert ketika login gagal. Dan sekarang kita coba login menggunakan data admin. Nah, di sini kita login menggunakan data sebagai admin, yaitu dengan email bian@gmail.com dan password bian123. Kita akan coba. Kita coba login. Nah, di sini alert login berhasil sudah muncul. Nah, di sini kita bisa melihat greeting text yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah saya tampilkan kodenya. Nah, di sini jamnya masih menunjukkan lewat 15.58. Masih menunjukkan masih sore. Soalnya tadi saya setting untuk greeting text selamat sore itu ada di jam 16 sampai dengan 20. Di sini kita login sebagai admin, jadi kita bisa membuka menu laporan pemesanan yang tidak bisa dibuka oleh user. Dan juga kita bisa menambahkan stok yang tidak bisa diakses oleh user juga. Dan ini bisa diakses oleh user. Langsung saja kita akses yang lain menggunakan user. Sekarang kita logout, kita masuk sebagai user. Kita masuk contoh sebagai Agus Pranoto dengan email agus@gmail.com.
dan password Agus123. Alertnya muncul. Nah, di sini menu laporan pemesanan tidak ada karena Agus role-nya user. Jadi fungsi yang tadi saya buat itu berhasil, tidak menampilkan laporan pemesanan ketika login sebagai user. Langsung saja kita cek katalog stok. Nah, di sini juga form input tambah stok tidak ada karena Agus sebagai user. Karena katalog karena menu untuk tambah stok itu hanya bisa diakses oleh admin. Sekarang kita coba menu yang lain yang belum dicoba, histori transaksi. Di sini hanya menampilkan histori transaksi Agus. Nah, tadi kita belum lihat sebagai admin ya histori transaksi, nanti kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba untuk check out. Kita beli check out. Nah, di sini juga ini adalah saya menggunakan DOM manipulasi yang otomatis akan pesanannya akan seperti ini. Tidak bisa diubah, saya sudah setting. Jadi kita tinggal, nah ini juga udah otomatis keisi. Kita hanya ubah ininya saja. Dan ini juga pemesanan palsu karena kita tidak menggunakan database. Jadi itu tidak masuk ke pemesanan asli, tidak masuk datanya. Tetap yang kita tracking adalah data yang sudah kita simpan di data.js. Kita bisa nge-tracking, yaitu data tracking, kita bisa tracking ini. Contoh, tracking untuk nomor DO yang ini. Nah, di sini berhasil kita untuk melacak detail pengirimannya. Itu ada informasi ekspedisinya, tanggal, jenis paket, riwayat, dan ya rangkaian perjalanannya. Nah, semua sudah kita coba. Sekarang tadi kita lupa untuk mencoba melihat histori transaksi sebagai admin. Sekarang kita coba lagi login sebagai admin. Akan muncul alert jika login berhasil. Oh, passwordnya emailnya salah. Passwordnya sepertinya salah. Nah, ketika semuanya benar, maka akan berhasil dan muncul alert. Tadi kita mau mencoba histori transaksi sebagai admin. Nah, ketika kita melihat histori transaksi sebagai admin, maka yang muncul semua histori dari pengguna ataupun admin itu sendiri. Jadi dia akan muncul histori transaksi semuanya. Tapi ketika login sebagai user, dia hanya menampilkan histori user itu saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.